Perang Dunia 1 dan 2 dikobarkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, atau dengan kata lain perang Ya'juj dan Ma'juj. Perang Dunia 1 dan 2 adalah bagian dari 3 rangkaian perang akhir zaman. Ini dalam sebuah manuskrip. Manuskrip itu apa ya? Catatan sejarah, catatan orang dahulu yang hari ini baru diketemukan. Yang menerangkan detail tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ini belum lama ditemukan. Di YouTube banyak bahasan-bahasan manuskrip seperti ini. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah 2 perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya Tuan Besar dan seluruh dunia memanggilnya Hitler atau Hier. Ini sebuah hadis yang menjelaskan nyampe nama-nama tokoh aja disebutkan. Manuskrip. Abu Hurairah menjelaskan menjelang maut berkata, dalam rangkaian hitungan Hijriah sesudah 1300 tahun, dan mereka mengikat perjanjian, dan di situ Raja Roma melihat bahwa perang semesta dunia pasti terjadi. Allah menghendaki terjadinya perang dan waktu tidak berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seorang laki-laki dari negeri yang bernama Jerman, bernama Al-Hir. Ia ingin menguasai seluruh dunia, memerangi semua bangsa di negeri-negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah sesudah beberapa tahun api menyala. Ia ingin membunuh rahasia Arus atau Arus. Ini juga sama, manuskrip. Terus yang ketiga, dalam perang itu keluar seorang ratu dunia. Perang Ya'juj dan Ma'juj itu memunculkan ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Namanya Amerika. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu Yahudi, dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi hari ini. Ini terakhirnya. Jadi perang dunia 1, perang dunia kedua, dari situ 2 perang itu memunculkan ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Ya di balik itu semua ternyata Yahudi waktu itu di tempat yang paling menguasai dunia. Dengan apa? Ekonomi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah Al-Muqaddasah, kota yang disucikan. Hari ini Al-Quds sudah dikuasai belum sama Yahudi? Sudah. Terjadi belum? Sudah. Maka Ya'juj dan Ma'juj sampai hari ini, ya setelah perang dunia 1, perang dunia kedua, sebenarnya berseteru dengan siapa? Ya'juj dan Ma'juj berseteru dengan siapa? Amerika. Kenapa kok berseteru? Amerika itu dikatakan sebagai ratu dunia, pelaku makar dan sekarang kan benar. Irak didesusan, dengung-dengungan, punya senjata kimia yang akhirnya diinvasi ya kan? Ternyata nggak punya. Gedung WTC kembar dibom, dia ngebom sendiri, punya alasan dengan alasan Islam nih, teroris, akhirnya menyerang Islam. Itu terjadi, pelaku makar dan pelacur. Dia ketika ada dalam sebuah negara ada konflik antara ya oposisi dan apa? Koalisi itu kan, oposisi dan koalisi. Itu kalau konflik itu salah satu pasti dibiayain. Biar apa? Mereka punya senjata, akhirnya suruh perang, saudara. Nah, dia untung dari penjualan senjata. Itu terjadi. Maka di perang manapun mereka itu jualan senjata. Akhirnya begitu selesai nggak punya utang, akhirnya begitu menang punya utang ke sana. Akhirnya mereka bisa mengendalikan negara tersebut. Ke Indonesia, salah satunya. Jadi bagi yang masih mau menunggu-nunggu Ya'juj dan Ma'juj keluar dari gua, ya silahkan. Tunggu saja. Karena mereka telah berbaur dengan manusia yang bisa jadi tetangga saudara, saudara, atau bahkan keluargamu juga sudah menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Jadi intinya Ya'juj dan Ma'juj saat ini sudah berbaur di tengah-tengah manusia. Memang setelah
perang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu tidak terjadi peperangan lagi sama kaum muslimin. Ya terbukti hari ini. Terbukti hari ini. Pada akhirnya akan dibinasakan dengan bencana. Justru kaum muslimin di perang terakhir, perang akhir zaman, perang Armageddon itu jadwalnya itu perang melawan Dajjal dan anak buahnya. Itu sudah menjadi takdir qadarullah. Ya sudah, kalau kita paham itu, semua yang terjadi itu sebuah takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Ketika menimpa kita, ya terima. Karena kehidupan yang sebenarnya itu bukan di dunia bagi orang-orang beriman, tapi di akhirat.